Pemirsa, kawasan kecil di lembah Sungai Ciliwung yang menjadi cikal bakal kota Jakarta adalah pusat dagang sekaligus mata rantai tak terpisah dari tumbuh dan berkembangnya peradaban dunia yang berada dalam hegemoni kongsi dagang terbesar dan terkuat di dunia pada masanya VOC. Selengkapnya dalam Benang Merah, Relsi Perang Dagang Jakarta. Pedagang dari Tiongkok, Gujarat, Arab dan Portugis datang silih berganti memperjualbelikan beragam komoditas alam Nusantara. Mulai dari rempah-rempah seperti pala dan cengkih sampai beras dan hasil bumi lainnya. Dan dalam peta yang paling tua, misal peta Ciela yang dibuat orang-orang Nusantara pada masa lalu, itu disebut Kalapa itu sebagai pelabuhan yang besar. Nah, Kalapa ini yang kemudian menjadi Sunda Kelapa, kemudian menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Batavia, kemudian menjadi Jakarta dan menjadi ibu kota. Era berikutnya, Fathaillah datang menyerang dan menang. Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Fathaillah memimpin langsung penyerangan dan berhasil menguasai Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta yang dalam bahasa Sanskerta berarti kemenangan dan kejayaan. Penghujung abad 15, penjelajah Eropa dari Belanda yang datang belakangan setelah Portugis, Spanyol, dan Inggris mulai masuk ke wilayah Kepulauan Nusantara untuk mencari rempah. Pada tahun 1603, VOC mendapat izin dari Kesultanan Banten untuk membangun kantor perwakilan di Jayakarta. Alih-alih sekedar untuk kebutuhan dagang, kantor itu ternyata disiapkan sebagai benteng pertahanan untuk mengadakan peperangan. Belanda diminta bangun loji, tapi yang dibangun seperti benteng, ada meriam, ada itu yang benar-benar protes karena niatnya Belanda memang ingin menguasai gitu dan mengusir Inggris sebagai lawan bisnis mereka ingin memonopoli dan membentuk sebuah markas baru menggantikan Ambon karena dianggap posisinya sangat baik untuk pusat markas perniagaan besar mereka ke wilayah Nusantara. Jayakarta dan Gemilang tak sanggup membendung kekuatan Belanda, penjelajah Eropa yang kemudian menguasainya. Nama Jayakarta menjelma sebagai Batavia yang kemudian jadi pusat kendali Belanda atas wilayah jajahannya di seluruh Nusantara. Batavia berkembang dan bersolek. Segala rupa infrastruktur dibangun dengan tenaga kaum budak yang didatangkan dari berbagai penjuru. Perekonomian bertambah maju, menarik minat orang-orang untuk datang, menambah keramaian dan kemajemukan Batavia. Sampai akhirnya Jepang datang, meluluh lantakan tahta pemerintahan Hindia Belanda atas Nusantara. 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah menguasai seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, Jepang segera membentuk pemerintahan sementara yang disebut sebagai pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Jepang kemudian menghapus semua unsur yang berbau Belanda, termasuk mengubah nama Batavia menjadi Jakarta sebagai akronim dari Jayakarta. Sampai akhirnya Jepang kalah perang melawan sekutu dan bangsa Indonesia mengambil pilihan terbaik untuk menyatakan kemerdekaan. Jakarta, 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka.
Setelah kemerdekaan, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara. Pemerintahan kota dijabat oleh seorang wali kota, yaitu Suwiryo. Kurang dari sebulan setelah merdeka, pasukan sekutu yang dipimpin Inggris mendarat di Jakarta pada 16 September 1945. Pasukan AFNE, Allied Forces Netherlands East Indies, atau pasukan sekutu Hindia Belanda, berada di bawah armada Komando Asia Tenggara atau Southeast Asia Command (SEAC) yang berpusat di Singapura. Kedatangan AFNE ke Indonesia ternyata diboncengi oleh pemerintah sipil Hindia Belanda atau NICA, Netherlands Indie Civil Administratie. NICA membawa seperangkat kekuatan militer dengan alibi mengamankan orang-orang Belanda yang menjadi tawanan perang Jepang. Nyatanya, tujuan mereka menyimpang jauh dari itu. Hubertus Johannes van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, membawa mandat dari Kerajaan Belanda untuk mengkoloni kembali Indonesia. Penjajah lama ini kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif dan sama sekali tidak menghormati kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. 4 Januari 1946, ibu kota negara untuk sementara berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Namun agresi Belanda semakin menjadi-jadi. Mereka terus menyerang dan merebut wilayah-wilayah Republik. Sampai akhirnya 19 Desember 1948, Belanda menyerang dan merebut Yogyakarta. Istana Kepresidenan mereka kuasai. Soekarno, Hatta, dan para pejabat pemerintahan kemudian ditawan dan diasingkan. Namun semangat kemerdekaan tak pernah bisa dipadamkan. Pemerintah Republik Indonesia diselamatkan oleh pemerintah darurat. Sampai saat ini. Jakarta memulai kembali eksistensinya sebagai ibu kota negara.